Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada sore yang berbahagia ini kita berkumpul di musola pesantren Andalusia ini sebagaimana yang telah kita jadwalkan bersama, bahwa pada hari-hari yang lalu para ustaz-ustazah telah memberikan ceramahnya, yang alhamdulillah mereka telah menyampaikan mungkin terkait dengan fadilah, keutamaan tentang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Maka pada hari ini saya akan menyampaikan semacam tausiah atau ceramah, nasihat santri pesantren Andalusia untuk anakku sekalian. Namun sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan atas bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya. Amin. Anak-anak kami para santri pesantren Andalusia yang kami banggakan, baik santri putra baik santri putri,
Pertama-tama kami sebagai pengawas tentu sangat bersyukur melihat kalian semua bisa menuntut ilmu di pesantren ini. Tidak semua anak-anakku, anak-anak dapat kesempatan seperti ini. Banyak anak seusia beliau, seusia kalian, yang waktunya habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sementara kalian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama, belajar Al-Quran, belajar akhlak, dan belajar menjadi manusia yang baik. Karena itu, kesempatan ini adalah nikmat sekaligus amanah yang harus dijaga dengan baik. Apa yang dijaga tadi? Makasih anak-anakku sekalian. Pada momentum kali ini kami berharap besar kepada seluruh anak santri kami, anak didik kami, untuk mengingat 3 hal. Berapa hal? 3. Menjaga nama baik, memiliki ciri khas, dan menjadi teladan. Pertama, menjaga nama baik pesantren Andalusia. Anak-anakku sekalian, ketika kalian nanti pulang ke rumah atau ke kampung halaman, ingatlah satu hal penting. Kalian tidak hanya membawa nama kalian sendiri, kalian membawa nama keluarga dan orang tua kalian, nama pesantren Andalusia, dan bahkan membawa nama agama Islam. Kadang masyarakat melihat atau menilai Islam bukan dari ceramah atau buku yang mereka baca, tetapi dari perilaku orang yang mempelajarinya. Karena itu, jagalah sikap kalian dimanapun kalian berada. Kalau santrinya baik, orang akan berkata, kalau santri Andalusia ternyata baik dan bagus akhlaknya. Tetapi kalau santri tidak menjaga sikap, orang juga bisa berkata sebaliknya. Yang kedua, santri Andalusia harus memiliki ciri khas. Anak-anakku sekalian, setiap santri Andalusia harus memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh penuntut ilmu yang lain. Bukan berarti merasa lebih tinggi, bukan, no. Tetapi berbeda dalam akhlak, sikap, dan adabnya. Apa yang berbeda? Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu, sama-sama ya, sama-sama, innama, makasih, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka seorang santri harus dikenal dari akhlaknya. Misalnya, sopan ketika berbicara, menghormati orang tua, menghormati guru, rajin sholat, menjaga lisan. Walaupun kalian tidak mengenakan seragam pesantren, ketika orang melihat kalian, mereka tetap bisa menilai siapa kalian sebenarnya. Karena yang paling penting bukan hanya pakaian, tetapi akhlak dan perilaku. Contohnya ketika anak-anak kami pulang ke kampung halaman masing-masing, tanpa mengenakan seragam pun, namun sikap, tutur kata, dan adabnya tetap mencerminkan seorang santri, maka masyarakat tidak akan salah menebak bahwa mereka adalah santri pesantren Andalusia. Inilah yang menjadi harapan kita semua, bahwa santri adalah fondasi generasi penerus bangsa yang membawa akhlak, ilmu, dan keteladanan di tengah masyarakat, karena akhlaknya berbeda. Ulama-ulama terdahulu sering mengatakan, al-adabu qabla al-ilmi. Adab didahulukan sebelum ilmu. Apa katanya? Adab didahulukan sebelum.
ketiga, menjadi teladan di kampung. Ketika kalian pulang ke kampung halaman masing-masing, jadilah santri yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Tunjukkan akhlak yang baik, sopan santun, dan perilaku yang terpuji. Jangan sampai keberadaan kita justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Misalnya, membantu orang tua di rumah, rajin ke masjid, membantu kegiatan masyarakat, mengajarkan adik-adik mengaji dan sebagainya. Kemudian nasihat terakhir khusus untuk anak-anak kami yang kelas 3. Kalian sudah belajar di pesantren ini lebih kurang 3 tahun. Bahkan mungkin sebagian dari kalian mendapat bantuan dari pesantren selama belajar di pesantren ini. Karena itu, kalian memiliki tanggung jawab yang paling besar. Memiliki apa, sayang? Sekurang-kurangnya ada 3 tanda keberhasilan seorang santri pesantren Andalusia selama menjalani dan berlabel santri pesantren Andalusia. Pertama, menjaga nama baik pesantren dimanapun kalian berada. Buat orang berkata baik tentang pesantren karena perilaku kalian. Kedua, menjaga membawa minimal atau mengajak, ya saya ulangi, mengajak membawa minimal 1 santri murid baru ke pesantren Andalusia pada gelombang kedua ini. Saya ulangi, kami harapkan bagi anak-anak kami yang kelas 3 dapat mengajak para adik-adik saudara kalian untuk belajar atau mendaftarkan dirinya pada gelombang kedua minimal 1 orang per santri. Karena itu kami berharap kepada anak kami sekalian, harapan ini tolong dicamkan dan dilaksanakan. Kalaulah sekiranya Pak Ujan, hal ini tidak bisa kalian laksanakan, tentunya kami pengurus pesantren Andalusia sangat merasa kecewa. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, harapan yang ketiga ini, harapan yang baru saya sampaikan ini, tolonglah sama-sama kita camkan dan kita amalkan. Dan mari juga kita berupaya untuk mengangkat nama baik pesantren Andalusia ini. Ketika kalian melanjutkan sekolah, nanti buktikan bahwa santri Andalusia tidak dipandang sebelah mata. Buktikan bahwa santri Andalusia memang beda dari pesantren yang lainnya. Terakhir anakku sekalian, kepada anak-anakku sekalian, sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, kami sebagai ustadz pengawas dan seluruh jajaran ustadz serta ustazah di pesantren Andalusia ini mengaturkan, memohon maaf apabila selama membersamai kalian di pesantren ini ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada sikap kami yang mungkin terlalu tegas, atau ada perlakuan kami yang mungkin membuat kalian kurang nyaman. Semua itu tentu tidak lain karena kami ingin melihat kalian menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan yang lebih baik.
Kami juga titip salam untuk seluruh orang tua dan keluarga kalian di rumah. Sampaikan kepada mereka bahwa kami di pesantren Darul Usia ini selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anakku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian dimanapun kalian berada. Penutup, semoga Allah menjadikan kalian semua santri yang berilmu, berakhlak, bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Saya berikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.